Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel Faisal Agus M. Kali ini kita kedatangan orang yang luar biasa, orang spesial. Kalau saya biasa memanggilnya Pak Dr. Ali Fringa atau Pak Ali. Beliau yang saya tahu adalah organisatoris, akan banyak organisasinya, kemudian punya bisnis juga, kemudian beliau juga praktisi di bidang pendidikan dan bahkan beliau adalah dosen. Nanti kita akan perkenalan dulu. Gimana Pak Ali? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih pada kesempatan kali ini. Beliau adalah salah satu founder beberapa kegiatan ataupun kampus digital yang ada di Cirebon. Pak Ali, boleh diperkenalkan singkat kepada audiens kita mengenai diri Pak Ali dan juga aktivitas yang dulu dan sampai sekarang. Masya Allah. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebuah kehormatan buat saya dihadirkan oleh guru saya ini Kang Faisal, luar biasa ya. Salah satu mentor bisnis kita semua ya. Dan hari ini kedatangan jatah nih ya. Jadi mewarnai lah ya dari beberapa tokoh sebelumnya yang sudah Kang Faisal undang. Ya, nama saya Alif, biar gampang hafalinnya Alif Ba Sa Jim Ha O. Jadi Alif Fringa Persada, anak pertama ya. Dan memang di Cirebon ini kami memang melakukan banyak kegiatan ya. Saya lebih dikenal dengan sosiopreneurship ya Kang Faisal, karena yayasan yang dibangun, terus juga mungkin ada beberapa inkubator bisnis yang dibangun, dan sesuai dengan bidang saya juga Kang Faisal, mengajar mata kuliah kewirausahaan. Entrepreneurship itu dengan model beda-beda ya, ada digital entrepreneurship, lalu industri halal entrepreneurship, lalu ada mata kuliah edupreneurship, itu semuanya proses semua Kang Faisal. Alhamdulillah Allah berikan saya kasih kesempatan mengajar mata kuliah tersebut rutin selama 15 tahun. Udah 15 tahunan mata kuliah itu, dan sempat jadi koordinator dosen mata kuliah kewirausahaan sewilayah 3 Cirebon. Nah, sebagai dosen ya akademisi ya, memang kerjaan akademisi itu ada meneliti juga, penelitian, lalu juga ada pengabdian pada masyarakat ya. Nah, pengabdian masyarakatnya memang di organisasi saya anggota dewan kan, dewan pengarah masjid. Jadi dulu di Masjid Raya Taqwa itu bidang ekonomi, ngurusi gimana caranya masjid berdaya, dan alhamdulillah bahwa saat itu masjid kami jadi masjid percontohan di Jawa Barat, karena memang masjidnya yang ekonominya sudah lebih stabil ketimbang masjid-masjid lainnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Pak Ali. Jadi siapa yang pertama kali ataupun peristiwa apa yang tanda kutip ngeracuni Pak Ali sehingga nyemplung tuh di kegiatan masjid, di sosiopreneur gitu loh. Apa namanya, bisa nggak di-share kepada teman-teman yang mungkin teman-teman ngeliat, banyak banget perasaan kegiatannya Pak Ali, apa nggak pusing gitu? Ya, kuncinya kan memang manajemen diri, manajemen waktu, manajemen goals, tujuan kan. Jadi saya percaya goals hidup saya itu adalah untuk mencapai ridha Allah. Nah, dan untuk bisa berdaya, manusia itu dengan banyak sekali problematikanya. Salah satunya adalah ekonomi umat harus bangkit dengan sebuah strategi yang dikemas dengan baik. Nah, kadang-kadang masalahnya kita adalah ekonomi pejuang para muslim ini memang punya problematika nih gitu ya. Mereka tidak bisa berdaya karena kondisinya justru malah bukan karena apa-apa. Mereka percaya dengan Allah dan tentunya dengan rezeki yang Allah sudah takarkan, tapi mereka punya beberapa kesalahan sebenarnya yang memang harus kita juga benahi. Jadi saya mengambil satu kisah ya, di mana memang Nabi ketika memang dimintai tolong oleh seorang sahabat ya, memang saat itu sahabat tersebut ya kondisi fakir ya, itu biasanya Nabi itu memberikannya secara langsung ya, jadi bentuknya uang tunai atau juga mungkin barang yang diberikan yang habis lah ya, habis pakai biasanya. Nah, tetapi saat itu Rasulullah ketika bersama para sahabat lainnya tuh menunjukkan bahwa beliau ingin memberikan sebuah cara memberikan yang terbaik ya, dengan cara waktu itu memang ditanya sahabat itu di rumahnya apakah ada barang-barang yang bisa dijual, dan memang ditemukanlah ada kain ya, dan cangkir yang bisa dijual, dan akhirnya ketika dijual dapatnya 2 dinar. Itu di tahun keberapa Pak Ali memulai untuk memberdayakan itu? Nah, sebelum saya lanjutkan bahas itu, tapi ini memang kita perlu tahu juga, waktu itu kan Nabi itu memberikan
arahan supaya sahabat itu beli kampak kan. Kampak itu dipakai buat motong pohon ya, yang nanti kayu bakar dari hasil potongan itu dijual. Artinya memang dari situ kisah tersebut kita menginspirasi bahwa ternyata muslim yang berdaya itu salah satunya memang harus dibina dengan cara diberikan arahan. Nah, arahan Nabi kepada sahabat tersebut membeli sebuah kampak itu karena memang Nabi itu sudah tahu kebutuhan akan akan kayu bakar ya, dan itu lagi mungkin saat itu sedang banyak kebutuhannya, sehingga pada saat memang diberikan arahan tersebut, nah, sahabat tersebut akhirnya bisa berdaya dan akhirnya bisa menjadi orang yang lebih kuat secara finansial. Dan itu berarti kalau begitu harus ada orang yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang itu tuh Ya, harus gerak itu. ya. Nah, saya memilih jalur itu, Kang Faisal, memilih menjadi orang yang penggerak program pemberdayaan masyarakat di Masjid Raya Taqwa, bidang ekonomi. Ya, berarti Di ya. Kamar Dagang dan Industri saya bidang UMKM. Di TDA memang dulu pernah jadi ketua TDA Cirebon. Dan memang program ini memang kita pilih. Dulu juga saya terinspirasi ketika di EU juga ya. Alif juga. Waktu itu saya kerja, saya ikut salah satu guru saya yaitu Pak Akhir Saputra itu. Saya bantuin mentor-mentor ketika datang ke acara seminar, lalu saya jadi MC-nya juga. Saya ngangkutin barang-barang mereka, sudah makan malam bareng. Setelah seminar, setelah kelas, kan akhirnya saya ketemu dengan insight-insight yang akhirnya justru keluar semua. Betul. Puluhan mentor, Kang Faisal. Ya banyaklah nama-nama orang-orang hebat ya. Dulu ada Mas Jesse Budi, lalu Kurdi Chandra sendiri, gitu. Ada Angga Umar dan seterusnya. Itu semua mentor-mentor hebat yang sehari-harinya saya nempel di kepala, karena pada saat mereka selesai ngisi seminar, lalu saya bawain ransel mereka, mengajak makan malam bareng, ngurusin akomodasinya. Akhirnya situ keluar semua materi-materi belajarnya yang tidak disampaikan di dalam kelasnya. Dari situlah akhirnya kita belajar pengen itu. Satu masih lulus kuliah S1 dan akhirnya ketemu sama rektor kampus saya yang akhirnya bergabung di Entrepreneurship, dan almarhum ya, beliau sudah wafat ya. Nah, Profesor Imron. Dan dia bilang, yuk ngajar di kampus saya lah gitu kan. Ngajar ya. Jadi salah satu inspirasi Pak Alif itu dari metode EU dan dari EU sendiri berarti. Betul. Jadi saat itu memang materinya masih sikupnya kan keberanian. Jadi lebih ke arah mental, mindset ya. Terus kedisiplinan, tapi belum sampai ke strategi. Betul. Walaupun ada beberapa strategi seperti financial literasi. Makanya sampai sekarang tuh terakhir itu saya tuh masih ngumpulin aset, karena memang dalam materi mereka tuh goalsnya bisa adalah aset fisik. Walaupun di saya kan aset fisik yang saya terima, yang Allah titipkan itu 70% statusnya wakaf, 30%-nya statusnya milik pribadi, dan itu total 20% sertifikat tanah. Itu kalau titipkan kan memang perjalanannya seperti terekam dalam kepala, bisnis itu ujungnya begitu tuh. Nah, kalau dari modal carinya dari cara lain. Pokoknya ujungnya harus aset. Nah, sampai dengan beberapa tahun yang lalu lah saya masih menyimpan prinsip tersebut ya. Sekarang udah berbeda. Jadi aset fisik yang tadi itu bukan lagi salah satu instrumen yang saya akan terus mainkan terus. Nah, jadi karena memang pertama usia nambah gitu ya. Nah, akhirnya pola kita sosialisasi ini akhirnya diterapkan dalam banyak cara ya, termasuk bikin yayasan, bikin pesantren atau digital dulu ya. Habis pasca itu pada saat ketua TDA itu, sebelum ketua TDA itu saya bikin pesantren atau digital di Masjid Raya Taqwa, dibiayai oleh Bank Indonesia. Dan dari situ ternyata karena saya pendidik ya, alhamdulillah inkubator bisnis digital partnership pertama kali itu yang ada di Cirebon, kayaknya waktu itu belum ada lagi yang lain, Kang Faisal. Itu digadang-gadang menjadi salah satu inkubator bisnis Islam pertama yang plus terbukti hasilnya. Yang ngomong wali kota ya dulu, almarhum ya, antara Pak Subardi dengan Pak Ano. Ya, Pak Ano itu jadi salah satu tokoh yang membantu saya untuk mensupport tuh program itu berhasil. Almarhum wali kota ya. Dan Pak Abdul Majid Ikram pimpinan DI-nya saat itu. Dan tentunya di situ ada Pak Ahmad Yani ya, ketua takminya juga. Nah, ketika memang itu tahun berjalan sebelum Covid ya, itu memang santri-santrinya, alumninya 20% tuh membuktikan dirinya berhasil. Ada udah jadi pemilik perusahaan agensi, ada yang pemilik online dan lain-lain, ada yang memang sudah bangun perusahaan juga yang sudah cukup besar dengan ratusan karyawan di antara santri-santri saya itu ya. Di Surabaya hebat-hebat ya, Surabaya itu.
Jadi mereka orang Surabaya datang ke Cirebon belajar 2 tahun, balik lagi udah jagoan banget. Nah, tetapi setelah akhirnya kita bangun sendiri ya, itu ternyata memang butuh banyak sumber daya manusia yang akhirnya, nah kebetulannya Allah hadirkan juga, dan akhirnya alhamdulillah sekarang pesantren yang kedua yang di Abdurrahman bin Auf itu sudah diurusi oleh tim-tim yang dulunya pernah jadi alumni. Artinya profesional. Ya, sudah seperti itu. Dan sekarang masih ada keinginan untuk melanjutkan pesantren yang baru yang Baitul Izzah Quran di Kuningan itu, dan penggeraknya juga tim-tim muda, karena kan usia saya sudah mulai inilah ya, yang pengurus-pengurusnya itu dari HIPMI gitu ya, dan ada Gabungan organisasi yang lain. beberapa organisasi lain, dan ustaz-ustaz mudanya juga keren-keren nih dari. Nah, Pak Alif tadi mengenai sosiopreneur itu, sebenarnya kata kuncinya apa supaya sosiopreneur ini sustain dan juga ya ibaratnya berhasil gitu lah. Ya, betul. Sebuah program inkubator, kan inkubator itu sebenarnya sociopreneurship ya. Ya. Yang saya jalankan bisnis SR12 pun juga itu sociopreneurship. Oh ya, teman-teman, jadi Pak Alif ini salah satu distributor atau agen? Distributor. Distributor SR12. Nanti di akhir ya, kalau join ya. Oke, lanjut Pak Alif. Jadi ketika ketemu SR12, tim miliknya tuh Ketua LP UMKM Muhammadiyah, saya juga koordinator Ketua Muhammadiyah di Cirebon. Beliau Ketua LP UMKM PP Pusat Ngurus Muhammadiyah. Punya visi misi, dan ketika ya memang ini aja ya, ngalir gitu aja. Loh, kok memang orangnya pas banget dengan apa yang memang jadi visi misi saya, dan perusahaannya juga ternyata memang punya pendampingan, punya segala macam, dan saya tuh kayak punya planet bareng-bareng karena sama, mereka bikin inkubasi, mereka punya kurikulum yang memang benar-benar proof, terbukti, misalkan menembus 100 juta pertama bagi emak-emak ya, bagi mama loh ya, dalam waktu 21 hari sampai 90 hari. Itu metodenya proven gitu tuh, metodenya proven, dan sudah divalidasi oleh 300 distributor lain di wilayah di seluruh Indonesia ya, dan mencetak 100.000 reseller, dan itu apa yang terima tandas perusahaan sebagai Evermos itu juga mengakui gitu tuh. Makanya memang kayak Polis sebagai foundernya juga memang ya satu organisasi sama-sama di Muhammadiyah kan sekarang. Itu juga mengakui kehebatan dari Pak Tony Firmasana. Nah, ini saya bukan bicara tentang beliaunya, tapi saya bicara apa yang menjadi keberlangsungan, harus ada skema bagi hasil. Jadi inkubator yang berhasil ya, gimana contoh misalnya di Amerika ada Silicon Valley. Silicon Valley itu inkubator bisnis salah satu yang terbesar di dunia. Nah, ketika ada startup baru masuk ya, dan memang udah melewati fase di mana dia lulus student, itu disuntik pendanaan, karena tidak mungkin lagi dia nungguin dana pemerintah Amerika untuk membesarkan si startup ini. Makanya pendanaannya itu harus murni, dan dari situlah pemilik inkubator dapat hasil juga. Sehingga apa, pembinaannya berkelanjutan. Nah, jadi si para pemilik atau pendiri inkubator ini dapat hasil juga dari orang-orang yang dimenti, yang dibina gitu tuh. Nah, di SR12 itu ketemu, karena memang ternyata yang ngurusin inkubator dapat juga kan dari omsetnya tersebut ya. Karena ada skema bagi hasil di situ yang 10%, 20%, 30%. Yang pertama, terus dan yang kedua, bisnis ada berapa nih, ada berapa? Satu ya, pertama ada pola bagi hasil ya. Dan memang sehingga pembinaannya berkelanjutan. Napasnya operasional inkubasinya itu dari profitnya itu sendiri gitu tuh. Yang kedua adalah selain visi misi jelas ya, ekosistem yang mengikat. Narasinya ini nggak boleh narasi sesaat. Banyak tuh di luar sana toko yang memang bicara narasi 2 tahun 3 tahun selesai ya kan, apalagi anggota dewan kan gitu ya. Janjinya 5 tahun ya, tapi sekarang kan udah orang udah pintar, tahun beres ya. Tetapi narasi yang berkesinambungan di Indonesia yang punya toko itu, dan terbukti sustainable sampai dampak dari hasil profitnya itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Contoh bencana Aceh kemarin itu benar-benar dirasakan gerakannya, ngebantu anak-anak Palestina dan seterusnya, itu benar-benar dirasakan gerakan itu hanya sedikit. Apalagi ekosistem bisnis ya. Nah, saya mungkin tidak mampu untuk jalan sendirian. Akhirnya saya melihat ada satu tokoh-tokoh, kenapa enggak saya juga ikut belajar sama beliau-beliau gitu kan. Nah, karena memang dampak yang dirasakan oleh masyarakat luasnya pun terasa. Dan saya butuh tokoh-tokoh itu yang untuk menjembatani itu, dan jadi ekosistemnya dibangun. Di situ ada pengajiannya, ngeberesin spiritual sih. Ada kayak macam ilmu pengenalan diri itu, jadi ilmu mengenal diri, ilmu mengenal Tuhan, ilmu mengenal alam, itu juga semuanya ada.
Bahkan seperti yang ilmu parenting, Islami, Ada semua. ada semua. Jadi bisnis perusahaan di dalamnya tuh banyak buku khusus gitu tuh. Ya. Parenting SR12 khusus gitu kan. Fikih muamalah SR12 khusus. Berdasarkan temanya masing-masing. Masing-masing. Dan ini yang nggak saya temukan di bisnis-bisnis sebelumnya. Oh. Jadi boleh dibilang social partnership itu dibangun berdasarkan ekosistem. Ya. Yang kedua tuh. Ya. Terus? Tadi kan visi misi. Ekosistemnya, jadi yang menguatkan ekosistemnya visi misinya dong ya. Pasti. Visi misinya, dan memang ini kokoh. Si perusahaan ini kan pernah mau dibeli sama grup ya Unilever lah kita bilangnya, itu 17,sekian triliun tuh nggak dilepas. Karena kekuatan narasinya itu benar-benar diimplementasikan. Oh. Coba kan teman-teman deh ya, punya uang 50 miliar di dompet, di rekening maksudnya Iya. pribadi. Gatel nggak kira-kira kalau tangannya nggak inilah ya? Coba mereka pasti akan membeli sesuatu yang tidak, kalau uang itu dingin ya, uang dingin yang tidak ada hubungannya sama produktivitas perusahaan, dan ekosistem yang mendampinginya. Betul. Ya pasti gatel. Ya. Gak mungkin dia ini pengen rumah lah. Beliau ini bikin rumahnya saja, bikin rumah ya itu setelah pabriknya jadi semua 2 hektar. Ya. Artinya memang dia financial juga. Nah, Konsisten tadi yang visi misinya tidak cuma jadi embel-embel saja, tapi memang benar-benar diimplementasikan kepada ruhnya tuh sampai nyampe. Karena 100.000 tim di seluruh Indonesia itu nggak mungkin juga kayak cuma narasi yang sekedarnya gitu tuh. ya. Mereka Cuan doang. karena sekarang orang udah pintar-pintar kan. Ya, betul. Dan mereka yang 100.000 tuh diantaranya banyak pengusaha, banyak juga. Apa, Alif? Perusahaan itu jauh lebih kaya daripada si pemiliknya berarti. Ya jelas sekali. Artinya dia membuktikan bahwa seperti itu akhirnya ekosistemnya jalan. Ya. Kemudian semua yang terdampak Ya. kayak It's a real social partnership. Nah, itu teman-teman tuh. Itu baru 2 tuh. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Alif. Yang ketiga apa Pak Alif? Yang ketiga kan ada di workshop nanti, ada di course. Oh, yang ketiga teman-teman nanti bisa lebih lanjut lah kan nanti kelamaan. Iya. Nah Pak Alif dari sekian banyak, maksudnya Pak Alif kan apa namanya social plan dan lain sebagainya. Hal apa yang paling mengesankan dan itu Pak Alif ibaratnya oke nih, gua nih ketemu di sini dan ya inilah yang menguatkan Pak Alif gitu loh. Yang Selain tadi memberdayakan itu, selain kata memberdayakan, kata kuncinya maksudnya Iya. atau orang-orangnya nih kira-kira. ya bisa kata kuncinya, bisa kebersamaan sama orang yang karakternya seperti apa, mungkin bisa dibagikan ke teman. Sebenarnya gini sederhana aja lah ya. Saya melihatnya kalau ada manusia yang memang sama-sama dia cinta Allah, cinta Rasul, sama-sama tujuan hidupnya adalah ridho Allah, berarti itu bestie saya sudah. Di belakangnya dia punya masalah, dia belakangnya dia punya cacat gitu ya. Dia ingin hijrah kembali lagi kepada ridho Allah, itu semuanya adalah orang-orang yang harus jadi sahabat kita. Nah, pastikan circle kita itu hanya ada di orang-orang itu aja. Lewat dari situ, udah bukan bestie kita nggak masalah juga gitu. Kita berteman baik, cuman tidak mesti harus jadi bestie kan gitu tuh. Nah, saya ngejaga teman-teman di sekitar saya itu hanya orang-orang yang seperti itu saja gitu. Sehingga kitanya pun ke bawah soleh. Ya kan, saya nggak pernah pesantren, saya nggak pernah pesantren, saya belum pernah. Lalu juga ngaji juga belum benar gitu kan. Tetapi dengan punya bestie yang baik bisa bikin pesantren bareng-bareng ya. Ya. Nah, artinya sebenarnya sesuatu impian itu kalau kita sama-sama ujungnya adalah ridha Allah, itu yuk kita ke surga bareng yuk. Sederhana begitu lah. Maka pasti kan kita bisa saling menyampaikan ini ada yang salahnya. Saya tuh gak pengen ada temen yang ngasih tahu tabayun gitu, ini ada yang salah begini loh, harusnya begini, oh begitu ya. Nah, karena dengan begitu akhirnya kita jadi tahu, sadar, bukan diem-dieman, justru nggak care sama temennya gitu. Nah, artinya tadi ekosistem ya, personal, dan kalau tadi bicaranya sama-sama punya visi yang hidup yang bagus, selesainya di ridho Allah sudah gitu tuh. Saya nggak tahu ya apalagi yang lainnya, karena rumusnya kalau terlalu banyak juga memang repot ya. Saya menganggap sesuatu yang itu yang udah nggak bisa ditawar lagi gitu. Ya, artinya teman-teman tetap baliknya lagi atau yang ketiga yang terakhir, ini semua hanya dalam pikiran Allah. Artinya kalaupun ada perselisihan apa dikembalikan ke situ berarti. Iya. Kayak gitu, sehingga semuanya mungkin apa ibaratnya saling menginsyafi lah ya. Iya. Saling mengintrospeksi. Saling introspeksi, ada yang kan gini. Seninya kita bermuamalah kan macam-macam ya. Termasuk juga saling mengingatkan sesama teman. Kalau teman itu tipe orang yang sama dengan kita, satu selaras lah ya, pasti sama-sama iya.
Dulu ingat nggak zaman para wali, para sahabat itu tuh kan mereka juga nggak, bukan berarti orang-orang sempurna kan. Pasti ada kesalahan dia ketika berucap, ketika kesalahan ketika dia berdakwah. Itu tuh saling mengingatkan. Itu bukti bahwa mereka saling saling mencintai dan saling menyayangi gitu loh. Yang benar kan begitu tuh. Sama muslim bukan malah gotok-gotokan, bukan malah nyir-nyiran, bukan malah saling tidak suka. Itu tuh teman semua, kasih tahu yang benar gitu tuh. Ya, dan ya tadi memang ada tatarannya, ada adabnya, ada etikanya kan, nggak di depan forum hanya berdua. Itu membuat Islam itu jauh lebih rahmatan lil alamin. Nah, menurut Pak Alif sendiri sekarang nih, misalnya ada teman-teman yang baru, apakah masih relevan dengan tadi yang diceritakan? Dia mau bergerak nih, baru mulai nih, misalnya di kampungnya atau di mana, tentang sociopreneur ini, dan dia harus ada misalnya gabung kemana atau ngapain gitu lah. Ya, begini betul. Memang setiap zaman ada tantangannya juga ya. Zamannya juga bisa jadi memang skalanya sekarang lebih, dulu kan mungkin perubahan tuh bisa durasinya per 10 tahun, per 5 tahun. Sekarang bisa jadi lebih cepat, per setahun sudah ada perubahan. Adaptif yang kita kan belajar dengan para coach itu adaptif, eligible, dan juga transformasinya harus benar-benar bisa sesempurna mungkin lah ya. Walaupun kan itu memang challenging ya justru. Tetapi saya aku yakin ya, di luar sana akan banyak strategi baru. Di luar sana pasti akan ada ilmu-ilmu hebat baru. Yakin. Tapi fundamentalnya, nggak akan ada perubahan ya. Sepanjang, jadi gini, kita tuh sekejar keras seperti apapun juga, Allah tuh pasti punya cara sendiri yang membuat kita tuh perlu harus melakukan kampanye itu dunia semua. Kalau kita bicara ujungnya akhirat, udah selesai semua urusan. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kita harus muter strategi, belajar begini. Semua yang ilmu pelajari itu semuanya cuma hanya sementara gitu loh. Betul. Saya kuliah S3, belajar ilmu manajemen, Kang Faisal, ya. Ada banyak materi. Profesor saya ini, saya punya satu profesor tuh yang dia tuh orang hebat lah. Dia selalu bilang dengan bahwa ini semua yang kita ajarin, kita pengen pelajari ini dengan ratusan jurnal internasional yang sudah valid gitu ya, proof, terbukti ya sebagai sebuah teori besar, misalnya grand theory, middle range theory, bahkan juga apply teori, semuanya itu hanya omong kosong katanya. Oh, ya. Itu profesor ya, yang profesor saya yang dosen penguji saya, dosen pembimbing saya juga. Yang benar itu memang kalau kita melakukannya ini semuanya dalam rangka menuju ridha Allah. Saya tuh wallahualam ya, nggak tahu kenapa ketemu lagi sama yang model-model begitu. Jadi reminder lagi gitu. Ketemu teman saya yang sama-sama ngingetin pada surga gitu ya, ngingetin pada amal soleh. Pas di kampus saya kuliah itu ketemu juga yang model-model begitu ya. Saya bilang iya ya, memang wilayahnya tuh ketemu lagi semua circle orang-orang baik di tempat kita yang baru. Dan kalau kita punya vibrasi yang sama, itu mudah-mudahan ya, kita juga berdoa ya, semoga kita tuh meninggal itu dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Itu akan dipertemukan sama orang-orang soleh terus, betul, sampai kita mati nanti tuh. Nah, itu tuh impian enggak sih? Artinya teman-teman masih relevan lah. Jadi yang penting tujuan kita yang paling pertama karena ridho Allah, Pak Alif ya. Betul. Pokoknya akhirat yang pertama. Iya. Permasalahan tadi kata Pak Alif, ilmu segala macam itu akan lebih up to date lagi. Tapi kalau kita terjadi ridho Allah, ada kemudahan, benar nggak Pak Alif? Didatangkan keajaiban dan mungkin dipertemukan sama orang hebat juga. Yang nggak ngerti ilmu gue datang Pak Alif, ada yang kurang apa ya, dia bilang itu dikebenarin begini. Oh salah ya saya, iya diberesin, bisa nggak bisa saya bantu ya, alhamdulillah dibantu kan gitu. Hal yang luar biasa ya. Keajaiban yang sering saya temukan hampir tiap bulannya selalu ada yang baru kayak gitu tuh. Anak muda tiba-tiba datang dari Madinah ya, ngeberesin beberapa masalah di yayasan saya. Dia datang seperti malaikat, Mas. Cuma 3 bulan menyelesaikan masalah itu, beres semua. Saya bilang, ini bukan fakta, saya kagak ngerti. Saya bilang, kayaknya antum yang paling tepat ya. Tapi Pak, saya di sini nggak akan lama. Saya memang dalam perjalanan saja. Dan nggak tahu kenapa saya dipertemukan. Sekarang kan ada yang dorong saya ke Cirebon dan akhirnya nemuin Pak Alif. Itu 3 bulan yang lalu, Mas Faisal. Dan udah pergi lagi.
ke ini ke Al Azhar Kairo. Baru kemarin nonton bang saya juga sampai bingung ya, kok ada lagi yang model begini tuh. Nah, ada mahasiswa saya yang jago ngulik ini bikin platform yang kemarin Kang Faisal tunjukin itu ada menu-menu ini. Iya. Lalu saya diskusikan sama teman kita kan ya, teman kita yang punya software. Jadi lama prosesnya, terus dikasih tahu anak itu tuh datang juga tiba-tiba nggak tahu apa, tiba datang Pak, saya mau inilah magang atau gimana, saya pengen tahu. Terus dikerjain sama dia beres cuma waktu 3-4 hari selesai. Keajaiban kayak gitu tuh banyak banget mas. Saya di jalan sama nemenin Pak Frans ya, tiba-tiba ada keajaiban begini tanah itu selisih, lalu ada duitnya, ada komisinya, dapat duit juga. Itu kan iya. mas agak waktu berangkat juga tahu pikiran, tiba-tiba ada kan gitu tuh hal-hal aneh kan yang nggak tahu itu gimana ceritanya, nggak pakai ilmu, nggak pakai apa gitu. Nah, mungkin saya bisa simpulin nih dari tadi Pak Alif bilang. Jadi itu yang dinamakan di dalam Al-Quran intansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Kalau niatnya karena Allah, nolong agama Allah dengan ridhonya, ya pasti tadi yansurkum kan, benar nggak Pak Alif ya? Jadi Allah tuh niscaya lah ibaratnya tuh akan menolong kita. Dan kita tuh teguh gitu. Pendiriannya walaupun ya mungkin banyak sekali godaan, masalah itu pastilah ya. Kekhawatiran itu ngeri juga loh. Itu kan kalau memang khawatir terlalu berlebihan juga bisa jadi kufur, bisa jadi macam-macam kan. Iya, kadang kan khawatir itu tadi nyalain Allah, saya udah berbuat A B C D kok Allah nggak bantu gitu kan. Nah, Mas Faisal, sambil ngasih ke audiens ya, orang-orang yang punya masalah demikian ya Kang Faisal tuh banyak sekarang. Nah ini sebenarnya nasihat buat audiens. Langsung aja Pak Alif. Ya sebenarnya gini. Buat saya yakin lah circle kita ya Kang Faisal ini banyak orang hebat. Kita tuh punya teman-teman hebat semua ya. Tapi harus diingetin lah. Betul. Orang-orang yang sudah sholat ya artinya berarti kan dia sudah ya Islam lah ya. Tapi masih banyak yang merasa khawatir dengan urusan dunianya. Dan dia masih disibukkan dengan hal-hal yang menurut dia baik, padahal itu nggak baik. Dan dia itu punya problematika yang banyak itu memberikan dampak dan menyentuh segelintir sedikit dia akan jadi kafir. Nah, ini kan sesuatu hal yang ngeri gitu ya. Memang kondisi dunia ini sedang begini. Tidak baik saja. Sedang inflasi. Ya, banyak efeknya terhadap keteguhan hati. Kehidupannya terasa, keteguhan hatinya. Nah, kita ini nggak boleh diem aja Kang Faisal. Jadi ini tuh PR semuanya terhadap hal ini kan. Yuk bahu membahu cari sebuah metode, cari sebuah cara ya sambil doa sama Allah ya kan. Untuk bisa menyelesaikan orang-orang seperti ini. Kadang-kadang yang kita temuin tuh bukan orang jauh, orang dekat, tapi problematikanya dia itu sampai ke situ gitu tuh. Sampai kekhawatiran yang berlebihan, overthinking yang berlebihan, mental yang berlebihan. Ya, jadi padahal dekat sama Al-Quran. Ini juga jadi ini ya, jadi apa ya? Jadi pegangan kita juga. Dan ini jujur aja, kalau dilempar ke orang lain, itu orang berangkat, udah saya mah ada punya urusan sendiri. Tapi siapa yang mau ngurusin yang kayak gini tuh? Kadang-kadang kita tuh ngerasa tuh, ayolah bantu, ayo ini ada beginian, ini ada beginian, mau nggak tergerak sosialnya gitu. Nah, memang kedarulahnya tuh saya tuh sering nemuin yang begituan. Jadi di masjid ya misalkan ada yang nongkrong lagi ngobrol terus punya masalah begini tuh gak bisa saya lepas Kang Faisal. Jadi yang begini tuh kadang-kadang kaki saya kayak ditarik dan ya diselesaikan dulu. Memang kita nggak bisa sibuk dengan dunia kita masing-masing. Kalau di depan kita masih ada orang lapar tuh bukan berarti lapar makan saja, tapi lapar rohaninya, lapar emosionalnya. Nah, jangan jangan Allah selipin sesuatu ya keajaiban lewat beliau nih. Kita sepele yang lihat dia tuh seakan-akan dia tuh adalah masyarakat sampah masyarakat yang harus kita hindari. Rupanya mereka tuh malaikatnya justru malah Kang Faisal. Mereka tuh menolong kita, tapi lewat manusia, berbentuk manusia yang punya masalah dan kita harus bantu dia mengentaskan masalahnya lah. Iya, karena saya nemuin
yang ternyata orangnya juga nggak pernah tahu ada di mana lagi dan nggak pernah tahu KTP-nya mana, tapi orang itu tuh ada yang model begitu. Itu tuh mungkin di saya tuh tahun 2 kali 3 kali orang nemuin orang yang begitu. Tapi ketika memang sayanya ngerasa sibuk, so sibuk apa tuh, ya yang ada di saya tuh saya ngerasanya seperti tidak bertumbuh. Saya juga kena mental sendiri akhirnya. Tapi ketika saya berusaha, baik udah Bismillah, ini mungkin harus saya selesaikan, bantuin lah gitu. 1 2 cenderung nggak sendiri, jangan tinggal tur gitu aja. Itu tuh keajaiban yang lain datang sendiri. Ngeri memang. Jadi Allah tuh gak mungkin salah ya bantu orang lain kalau bantu kita itu. Nah, itu dia teman-teman. Kalau teman-teman nanti pengen lebih lanjut lagi, kemana nih Pak Alif? Menghubunginya atau apa istilahnya? Base campnya di mana nih Pak Alif? Tadi terakhir ya, bisa diberitahu kepada audiens. Oh, saya pengen belajar ke Pak Alif. Saya atau bahkan tadi belajar tentang social planner atau bahkan ya kan dengar-dengar kan distributor yang menggerakkan banyak orang. Pengen jadi ikut bagian dari menggerakkan juga, kemana nih? Boleh dibacakan klip atau di. Kalau saya kan punya akun Instagram alif.ringga.persada. Siap. Nah, kalau WhatsApp kan 08 9695 298822. Kalau tempat tinggal di Evakuasi di Sekar Kemuning. Kalau kantor Khalifa di Perjuangan ya, Majasem, saudara. Kampus digital di Bima gitu ya. Kampus saya ngajar ya, saya mengabdi, kan saya juga lagi ngumpulin pundi-pundi amal jariah dari mahasiswa saya ya. Mudah-mudahan Allah ridho itu dari kampus IAIN UIN Sibersangur Jati Cirebon di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Jadi memang area saya nggak jauh-jauh, situ-situ aja sih. Jadi mudah ditemui, ngopi nyantai dimanapun dekat saya. Jadi tidak terlalu sulit, dan saya bukan selebritis sih, jadi gampang lah, bukan orang sibuk banget juga enggak gitu tuh. Ya sama teman-teman yang sevisi nongkrong bareng di TDA, ya di organisasi lain di Kadin di Sungu yang punya satu kesamaan ya. Itu sering juga ada jadwal khususnya gitu ya. Jadi teman-teman semua ya selalu berkomunitas ya, karena dengan cara itu mungkin kita punya banyak sahabat baru ya yang satu visi, dan dari sekumpulan sahabat itu pasti akan ada sahabat-sahabat yang memang bisa kita bawa ke surga bareng-bareng. Karena ingat ya, teman-teman baiklah yang akan bantu kita kelak pada saat kita nanti di jalan di siratal mustaqim, insyaallah. Oke, teman-teman, itu perjalanan Pak Alif dan juga pola pikirnya serta pengalaman yang bisa kita peroleh. Jadi gampangnya kalau Pak Alif datang ke kota Cirebon, datang ke salah satu tempat tadi ya, kalau kalau bingung DM saya aja di sini. Ya, datang ke masjid ya, Masjid Taqwa, Masjid Abdul Minau ya, Masjid Nurul Khotimah, ya itu tongkrong saya lah gitu. Nah, itu kalau bingung di tempat kopi di sini ada, di dekatnya. Saya sebut aja ya, itu salah satu basecamp kita di Sakti. Nah, gitu. Oke, itu teman-teman perkenalan, kemudian kita percakapan, perbincangan yang menarik pada kesempatan kali ini, yang mana sebetulnya kata kuncinya adalah teman-teman udah just do it, kemudian jangan jauh-jauh dari teman-teman yang lainnya, berkomunitas dalam rangka apa? Menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kalau yang non muslim mungkin sama-sama menuju itu semua ya. Ya. Itu harinya lah ya. Menuju. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan tamu istimewa lagi, dan yang akan kita bahas juga hal-hal yang lebih baru lagi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, kemudian tetap berjuang untuk keluarga, untuk diri sendiri, dan juga untuk siapa? Untuk masyarakat, biar kembali husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses terus.